jaringan aku bu. Ada sebuah jendela tua yang sedikit kusam. Di sisi kiri dan kanan ruangan tampak dua buah pintu. Di sebelah kiri ada satu set kursi dan meja tua. Sedangkan di sisi kanan terlihat meja makan kecil dengan 5 kursi. Di atas meja tersusun cangkir teh, kue-kue, dan perlengkapan makan lainnya. Suara azan terdengar sayup-sayup di latar belakang. Tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Sebelum tirai dibuka, sudah terdengar suara beduk bersaut-sautan disertai dengan lantunan takbir beberapa kali, menandakan bahwa esok hari adalah hari Idul. Suara beduk dan takbir itu terus terdengar dari awal pertunjukan hingga akhir. Ketika tirai panggung mulai terbuka, tampak ibu duduk di kursi dekat jendela. Ekspresinya terlihat sedih dan haru mendengar gema beduk dan takbiran yang menggema. Tak lama kemudian, Gunarto masuk ke panggung. Ini mau takbiran atau dengar tuh suara beduk bersaut di luar sana. Dulu cuma seperti ini juga. Ayahku pergi meninggalkan kita tanpa sepatah pun. Ayah. Esoknya hari raya. Setelah semakin, aku cuma bisa sabar dan juga ikhlas. Ibu udah ngampuni dosa ayahku. Bu ngapain sih bikin orang yang lewat? Ngapain bikin orang yang akan berlupa sama kita bu? Entah kan tidak tahu. Tapi ibu yakin bahwa ayah pasti masih ingat sama kita. Kita sih kemana ya bu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, udah buka puasa. Ibu kira kamu masih di luar. Maaf ya, aku kayak telat. Tadi habis mau kerjakan di rumah Tadi Bang Narto kenapa nanyain aku ya? Tadi abangku sempat nanya, katanya kenapa kamu masih aja ngambil pajahitan? Bu, itu cuma nggak mau diem aja. Aku juga mau bantuin Bu. Ya, walaupun nggak sebanyak abang dan mbak. Tapi nanti kalau aku udah nikah, keterampilan ini kan masih bisa aku pakai. Ibu paham nak, kamu juga harus jaga diri. Jangan sampai nanti kamu malah jadi terlalu capek karena ibu bantuin ibu. Ayo Bu, soal kemarin itu, ibu jangan bikin mereka nggak mau ya. Bentar sih, cuma takut kejebak sama harta doang. Ibu paham nak, tapi orang tua pihak laki-laki itu selalu mendesak ibu untuk mengawinkan kalian berdua. Tapi ibu udah bilang kok kalau misalnya anak ibu masih belum siap. Benar sih, cuma takut harta itu bakal nyakitin hati. Ibu pernah ngerasain sendiri kan kok. Ayahku dulu orang kaya nak. Dia punya tanah yang banyak dan harta yang melimpah. Tapi semuanya gugur satu persatu seperti pohon yang ditiup angin. Itu semua tuh karena uang nak. Ibu gak mau harus terjebak untuk kedua kalinya. Jangan sampai kamu nanti menikah dengan orang yang hartawan. Biar ibu aja yang ngalamin itu.
masih bisa kok Bu berusaha. Sebenarnya sih masih bisa bantu-bantu. Membeli-belikan jahitan, terus bantu-bantu orang di sekitar kita. Yang penting barang-barang dan cukup ada yang kasih. Memang anaknya hebat nak. Tetap aja ibu pengen kamu hidup bahagia. Bahagia dengan cara yang paling pantas nak. Tapi ibu memerlukan kasih. Bahagia itu gak memerlukan pesta ataupun harta. Dengan kita kumpul-kumpul, makan setiap hari bareng-bareng, dengan kita itu juga udah bikin kita bahagia. Semua ini karena ulah ayah, hingga Bintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Bintarsi sudah merasakan pahit pahitnya kehidupan. Andai saja aku punya uang, 1 juta saja. Bang, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Yang penting kita tuh saling jaga satu sama lain. Tuh nak, untuk kalian meditasi 500.000 saja sudah cukup. Nanti setelah meditasi, datanglah giliranku ya Nato. Oh Bu, aku kawin Bu. Aku bisa memikirkan kesenangan untuk diriku sekarang ini Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu minta kebahagiaan atas jerih payahku selama ini Bu. Ibu sudah bahagia kalau anak-anak ibu udah bahagia. Lagi pula, itu nasib ibu juga harus tidak baik benar. Dan kata orang, kebahagiaan itu bisa dulu kepada anak-anaknya. Ibu tidak ingat saat anak bilang itu, ibu tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, ibu jangan terlalu memikirkan itu saja. Sekarang masih ada aku, masih ada abang, masih ada mbak juga. Ibu nggak sendiri Bu, ada di sini. Oh iya, ini kemana ya? Mungkin dia lagi banyak kerjaan atau dan pula ibu dengar juga katanya dia ada kemungkinan naik gaji bulan depan. Serius Bu? Wah hebat juga ya memang. Emang sih dia anak yang pintar, anaknya juga encer. Tapi sayangnya Bu, kita nggak bisa lanjutin sekolahnya. Iya bang Mimin tuh memang orang yang baik banget. Kadang kalau dia lagi mau senggang, dia tuh bantu aku antara jahitan atau beli benang gitu deh. Oh iya, ibu jadi keinget deh. Siapa sih gadis yang sering sama kamu waktu itu naik sepeda lagi? Hah? Siapa Bu? Oh dia cuma teman kerja aja kok Bu, gak lebih. Ibu percaya cuma teman kerja? Apa sih taksi? Masa tuh teman kerja sih bang? Serius teman kerja kok. Tapi kamu pulang setiap hari bareng. Iya, tapi pokoknya kalau misalnya kamu suka sama dia nggak apa-apa, Nato. Ya mungkin memang derajat keluarga dia lebih tinggi dari derajat keluarga kita. Ya, siapa tahu dia orang baik kan? Udah Bu, ayo kita nikah sekarang. Mungkin nanti aja sekitar 10 tahun. Kalau semua masalah kita tuh sudah beres Bu. Ya Allah bang, nggak usah nunggu segitu lamanya juga kali. Kan bahagia tuh nggak harus sempurna dulu semuanya. Betul. Pokoknya nanti setelah meditasi udah muntah, langsung giliran kamu ya Nato. Itu kan abangnya, kamu lebih tua dari dia. Iya. Oh, ibu kemana ya? Kok dia belum pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nunggu ya? Udah kok, baru aja. Kamu dari mana aja, Mai? Kok baru pulang sekarang? Kamu buka puasa di mana? Lembur Bu. Jadi aku buka puasa
nyelang gitu aja di kerumunan orang banyak. Serius mbak? Yakin tuh ayah? Kan di dunia ini banyak loh orang yang pengen mirip gitu. Iya, mungkin juga nggak mungkin dia di sini Mun. Iya, ibu pikir juga mungkin ibu sudah meninggal. Atau kalau memang ayah masih hidup, mungkin dia sudah pergi jauh ke luar negeri misalnya. Lagi pula sudah 20 tahun juga sejak ayah meninggalkan kita. Tapi Bu, ada yang bilang ayah pernah lihat di Singapura ya. Iya, tapi itu udah cerita 10 tahun yang lalu. Dulu, ayahmu itu saudagar kaya di Singapura. Dia punya usaha yang besar sekali. Tapi sejak saat itu kita udah nggak bisa dapat info apa-apa dari dia. Dan apalagi setelah perang saat itu mau dicari kemana juga kan. Iya, hidupnya mewah, tapi anaknya di sini makan susah. Abang, jangan ngomong gitu. Dimanapun kan, ada yang salah tetap ayah kita. Ya, mungkin dulu beliau punya alasan sendiri. Ayahmu itu dulu beda banget sama kalian waktu muda. Dia nggak suka belajar kayak kamu, Mon. Dia lebih suka berfoya-foya, bergaul ke sana sini. Tapi hal itu yang membuatnya jadi memanggil nama sana sini tanpa pikir panjang. Dan akibatnya, Bu, udah ya Bu, jangan dipikirin terus. Sekarang masih ada kita di sini. Kita gak bakalan ninggalin ibu kayak ayah dulu. Ya Bu, udahlah Bu, lupain aja hal yang udah lewat. Ngomong-ngomong, Bun, kamu sama hari raya ini beberapa hari? Cuma 2 hari Bang. oh iya ibu baru ingat ada makanan yang mau aja, belum dibeli ya. Tirto ketemu sama orang tua itu kapan? Masih sore Bang, kira-kira jam 6:30. Oh gitu. Terus gimana kan soal penampilannya? Katanya sih kelihatannya udah tua banget ya. Bajunya juga udah lusuh, terus compang cantik. Iya, kopiahnya juga udah hampir pudar gitu warnanya, kayak udah mau putih. Oh gitu. Tapi itu mirip doang gak sih bang, mbak? Iya tuh mirip doang kali. Lagian kalau itu beneran ayah, dia pasti malu banget gua datang ke sini. Iya Bang, Abang masih inget gak sama wajah ayah? Udah gak inget sama sekali. Masa sih Bang? Bukannya waktu itu umur Abang udah 8 tahun ya? Aku aja yang masih kecil, masih inget kok sama wajah ayah. Ya walaupun sama-sama sih. Aku juga masih ingat kok, walaupun cuma sedikit. Pas kata aku masih bayi, ayah suka gendong aku di teras depan. Ya, di rumah kita sih, bukan di sini. Aku bilang, aku tuh udah gak inget sama sekali. Aku udah lama coba ngelupain ini semua. Tapi akhirnya tuh kelihatannya penasaran banget. Dia sambil tanya-tanya kemana-mana soal ayah. Ayahku waktu udah itu baik sekali. Andai aja aku masih di sini, di rumah ini. Mungkin malam ini dan hari raya esok kita bisa melewati itu bareng-bareng, senyuman dan dengan air mata seperti saat ini. Iya Bu, bentar sih, juga pengen ke rumah mama lagi kayak kemarin. Udah Bu, gak usah inget-inget kayak gini. Ini udah lewat Bu, lupain aja. Iya, ngomong, kamu pernah ketemu orang India ya? Iya, jadi tadi pagi tuh ketemu sama orang India. Nah, orang India itu ngajarin aku bahasa Urdu. Terus aku malas nih ngajarin dia bahasa Indonesia. Wah, bagus itu Mun. Kamu emang harus berilmu sebanyak-banyaknya biar nanti kamu jadi orang yang berguna buat masyarakat. Jangan kayak abang Mun. Abang cuma lulusan sekolah dasar. Abang gak bisa sekolah lebih tinggi karena dulu kita udah gak punya seorang ayah. Gak ada yang bantuin. Bang, abang jangan ngomong gitu bang. Kalau nggak ada abang, mungkin kita nggak bakalan
Bu, aku baru ingat sesuatu. Pas kemarin aku lewat di depan sana, aku ngeliat kayak ada orang gitu di ujung jalan. Terus dia di depan jembatan. Kok pada diam semua? Alam Tuhan, gimana rupanya? Pas kemarin aku udah lewat tuh sekitar maghrib dan kayak udah gelap gitu mbak. Tapi yang aku ingat orangnya tuh udah lumayan tua, tubuhnya tuh tinggi, terus kurus gitu. Tapi yang aneh, dia ngeliatin ke arah rumah kita terus dengan tatap pandang kosong dan juga sepi. Coba deh aku lihat. Siapa bang? Ada orangnya? Gak ada siapa-siapa bang, udah gak kelihatan orangnya. Kalau tampilan seperti ini, aku juga pengen imam seperti ini nak. Juga aku sedikit ingatannya itu aku bosan deh. Aku selalu kayak gitu aja. Nah, dulu sewaktu kalian masih muda, ayahku dan ibu saling mencintai. Sejelek-jeleknya ayahku, banyak momen ibu dan ayah yang gak bisa ibu lupain. Nah, mungkin aja ayahmu pulang malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah, itu ayahmu nak. Gimana Nyonya Saleh? Ayah pulang. Gina, itu kamu Gina. Oh, Saleh. Itu juga dari kamu Saleh. Benar sekali dulu dari kamu Saleh. Iya sudah 20 tahun. Waktu yang panjang. Dan ini semua anak kita Gina. Ini anak kita Saleh. Kita semua sekarang sudah dewasa. Mungkin sudah lebih tua dari ayahnya. Mari kita Saleh. Ada orang yang berbeda. Boleh dulu. Ayo duduklah. Kayak mana? Ayahnya sudah pulang. Silakan Kak. Ayah, aku Maimun. Maimun, ya Allah, kamu sudah besar sekarang nak. Kamu dulu masih kecil sekali. Kakimu bahkan belum kuat untuk berdiri. Dan dari semua ini siapa? Ayah, aku nasinya ya. Kasih. Ya Allah, kamu yang dulu masih bayi dalam gendongan ibumu nak. Kamu mirip sekali dengan ibumu waktu muda dulu. Kamu cantik sekali. Maafkan ayah ya nak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Aku juga bingung harus berkata apa soalnya. Anak-anak sekarang sudah dewasa. Mungkin ini adalah kebahagiaan yang paling besar dalam hidupku. Aku sempat jadi saudagar besar di Singapura. Aku memiliki toko besar, karyawan yang banyak. Tapi nasib berkata lain. Sekarang, toko itu sudah habis terbakar. Dan belum sempat bangkit. Saham-saham yang kubeli juga jatuh semua nilainya. Terutama setelah perang. Ayah, kenapa ayah baru pulang? Setiap hari, setiap malam takbiran, kami selalu menunggu ayah. Tapi ayah tak kunjung datang. Hanya doa yang ada. Aku memang berdosa.
kesalahan dan dosa ayah. Ayah menyesal. Kenapa? Bisakah kau ambilkan segelas air untuk ayah? Kau satu-satunya yang belum bicara padaku, kenapa? Nato, dengar nak, itu ayahmu yang berbicara. Seharusnya kamu bahagia, ayahmu sudah kembali setelah berpuluh tahun yang lalu. Puluhan tahun ayahmu berpisah dengan kita, nak. Kalau Nato gak mau, gak apa-apa. Engkaulah Maimun. Maukah kau ambilkan ayah segelas air? Baik, ayah. Maimun, kembali. Kau pasti tidak pernah punya seorang ayah. Nato, Aku bilang, kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami pernah memilikinya? Nato, apa yang kau ucapkan itu? Aku bilang, kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kalau kami punya seorang ayah, kenapa hidup kita semarat ini? Tapi ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak bisa? Ibu seorang perempuan, Mun. Tapi aku, waktu kecil dulu, menangis di pangkuan ibu karena lapar, kedinginan, kehausan, dan sakit. Ibu selalu bilang, ini semua salah ayahmu. Ayahmu lah yang patut disalahkan. Tapi aku harus bekerja sekuat tenagaku demi menghidupi keluarga ini. Aku berteriak ke dunia, aku tak butuh pertolongan orang lain. Orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam sengsara, itulah ayahku. Waktu aku 8 tahun, aku dan ibu hampir terjun ke laut. Untung saja ibu cepat sadar. Dan kau, Maimun, lupakah kau waktu menangis di sekolah dasar karena tidak bisa membeli kelereng seperti temanmu? Pergi ke sekolah dengan pakaian robek, tambalan sana sini. Itu semua karena kami tidak punya seorang ayah. Kalau kami punya ayah, kenapa hidup kita semelarat ini? Bang, abang gak boleh gitu sama ayah. Gak usah membela-bela dia, Maimun. Coba kurenungkan, apakah yang benar yang kau hadapi adalah ayahmu? Bang Nato, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuannya, dia tetap ayah kita. Dan kita tetap harus mengurusnya. Nato, sampai hati kau berbicara seperti itu kepada ayahmu. Ayah kandungmu sendiri, Nato. Ayah kandung? Memang dulu Gunarto yang mempunyai ayah kandung, tapi ia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka semerdeka-merdekanya, Bu. Nato, mungkin ayah memang berdosa dulu, Bang. Cukup, Mintarsih. Kau gak usah perlu membela-bela dia. Sedangkan untuk kau lupa siapa yang membesarkanmu, siapa yang membiayaimu selama ini. Akulah yang pantas disebut sebagai ayahmu, Mintarsih. Tapi Bang, jika emang ayah datang dengan niat baik, kenapa kita nggak kasih ayah kesempatan? Seenggaknya kita harus dengerin dulu penjelasan ayah. Jangan langsung nolak gitu aja, Bang. Jadi menurutmu ini adalah kewajiban kita. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu datang ke sini dengan tangisan palsu, dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Nato, ucapanmu itu menusuk hati ibu seperti pisau dalam hati ibu. Kau boleh membenci ayahmu, tapi jangan sampai kau ajarkan adik-adikmu untuk membenci dirimu sendiri, Nato. Baiklah, pelihara dia jika kalian cinta kepada dia. Sekarang kalian pilih, dia atau aku. Bang Nato, dia ayah kita, Bang. Cukup, Nato. Aku mengaku aku bersalah. Itulah sebabnya aku kembali ke sini.
Aku ingin menebus semua dosa-dosaku dan kesalahanku. Tapi sekarang, benar katamu Naruto. Aku seorang tua. Dan aku tidak bermaksud mendorong-dorongkan diri agar aku bisa diterima di tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi tahukah kau Naruto, betapa sakitnya hatiku? Aku yang dulu dihormati, seorang kaya yang memiliki jutaan uang, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Baiklah Naruto, aku akan pergi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Naruto tidak mau menerima ayah, maka akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, sering benar pengikutnya ayah kepada orang yang tidak berhati ini. Hanya karena seorang tua masuk ke dalam rumah dan mengaku sebagai ayah kita, lalu kau langsung mempercayainya. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Inilah jalan terbaiknya Naruto. Aku harus pergi. Kalaupun aku harus kembali, aku hanya akan mengganggu kebahagiaan dan kedamaian anak-anakku. Inilah jalan terbaiknya Naruto. Biarlah aku pergi. Ayah, apa ayah punya uang? Apa ayah sudah makan? Ayah, ayah mau pergi kemana ayah? Di luar hujan. Di jalan atau dalam sungai. Aku hanya seorang pengemis. Aku seorang tua. Aku sebenarnya malu untuk masuk ke dalam rumah ini. Memang seharusnya aku tidak masuk ke dalam rumah ini. Sudah 3 hari aku di depan sana. Dan aku tidak berani untuk masuk ke sini. Tapi sekarang aku cuma seorang tua. Aku seorang pengemis. Dan Malam hari raya dia pergi. Dan dia balik untuk pergi kembali. Seperti ombak yang diterpangi topan. Seperti itulah nasib ibu nak. Bang, tidak kasihankah Bang melihat ibu bang? Ibu berdoa setiap malam untuk kembali ayah. Tapi sekarang Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang udah gak punya ayah lagi. Jangan kalian salahkan aku. Jangan kau sebut aku sebagai terdakwa. Kau lupa siapa yang pelihara rumah ini, siapa yang membesarkan kalian. Di mana ayahmu dulu? Aku yang bertindak sebagai ayahmu. Jangan kau sebut aku sebagai terdakwanya. Jangan kalian menyalahkan aku saja. Bang, dalam hujan lebat, gelap, kemana beliau akan pergi dengan umur setua itu, Bang? Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Ayahku harus pulang. Ayahku pulang. Maimun, kembali Maimun.
Di mana aku dapat kopiah ini, Maimun? Di mana ya? Ayo mana mbak? Ayah Muna, aku tidak tahu. Jadi dia tidak menerima pernikahan dariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dia yang aku. Ya, aku seperti diriku juga. Tidak mungkin. Tidak mungkin ayahku. Aku harus mencari ayahku. Di mana ayahku? Aku harus mencari ayahku. Bu, ya aku harus mencari ayahku. Di mana ayahku? Ayahku pulang! Ayahku pulang!